Oke, kita langsung aja ya. Ada data baru yang jujur bikin kita semua khawatir. Ini seperti sinyal darurat buat pendidikan di Indonesia. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi begini alur pembahasan kita. Pertama, kita lihat dulu angkanya yang wow, bikin kaget. Terus kita coba cari tahu, ini sebenarnya kenapa? Setelah itu, kita lihat gambaran besarnya kenapa ini bukan cuma soal nilai. Dan yang paling penting, gimana solusinya ke depan? Oke, kita mulai dari rapornya dulu ya. Jadi ini hasil tes kemampuan akademik atau TKA buat anak-anak SMA. Ini tuh tes penting banget buat masuk universitas. Dan hasilnya, wah jujur aja ini gambaran yang cukup suram buat pendidikan kita. Kita mulai dari matematika ya. Coba bayangin, dari skala 100, nilai rata-rata nasionalnya cuma 36,10. Cuma segitu loh. Kalau tadi matematika udah rendah, bahasa Inggris lebih parah lagi. Rata-ratanya anjlok, cuma 24,93. Hampir nggak nyampe 25. Nah, ini yang bikin kaget. Bahkan untuk bahasa Indonesia, yang kan bahasa kita sendiri ya, pondasi literasi kita, rata-ratanya cuma 55,38. Jadi untuk pelajaran paling dasar aja, kita masih jauh banget dari kata oke. Sebuah laporan bahkan bilang hasilnya sungguh bikin sedih. Dan ini emang bener sih. Ini bukan sekedar angka rendah, tapi ini seperti cerminan buram dari kemampuan kita sebagai bangsa. Oke, angkanya udah kita lihat. Sekarang pertanyaan paling pentingnya, kenapa bisa serendah ini? Apa sih akar masalahnya? Nah, ini dilemanya. Sebenarnya soal tesnya yang memang keterlaluan susah, atau kemampuan anak-anak kita yang belum sampai ke sana. Data ini seolah-olah memaksa kita untuk mengakui kayaknya ada gap atau kesenjangan yang besar di sini. Dari berbagai analisis, ternyata penyebabnya itu kompleks banget. Ada beberapa hal, mulai dari cara ngajarnya yang mungkin ngebosenin, terus ada juga anggapan kalau matematika itu susah dan serem, belum lagi sisa-sisa learning loss gara-gara pandemi kemarin. Semuanya numpuk jadi satu. Dan, nah ini dia nih, biang keladinya. Sistem kita itu lebih sering ngajarin buat hafalin rumus aja, bukan paham konsepnya. Jadi, ya gitu, pas dikasih soal yang butuh mikir dikit buat mecahin masalah, ya, anak-anak jadi bingung. Oke, dari masalah di kelas, sekarang kita coba lihat gambaran yang lebih besar. Karena ini ternyata bukan cuma soal satu tes doang, tapi udah jadi tantangan sistemik buat negara kita. Faktanya ini bukan hal yang baru loh. Hasil TKE ini seperti mengkonfirmasi apa yang udah kita lihat di tes internasional, PISA misalnya. Di situ kan kita juga selalu ada di peringkat bawah, terutama untuk kemampuan berhitung dan sains. Coba deh perhatiin lagi sebaran nilainya. Yang paling rendah itu apa? Bahasa Inggris, bahasa Korea, ekonomi. Ironis kan? Pelajaran-pelajaran yang penting banget buat kita bisa bersaing di dunia luar, justru nilainya paling jeblok. Ini alarm bahaya sih. Nah, sebaliknya, lihat deh pelajaran yang nilainya paling tinggi. Ada antropologi, geografi, sejarah. Jomplang banget kan? Ini nunjukin ada ketidakseimbangan fokus di sistem pendidikan kita. Ketimpangan ini sebenarnya cuma gejala dari masalah yang akarnya lebih dalam lagi. Misalnya, kualitas guru yang nggak merata antara kota besar sama daerah, fasilitas sekolah yang beda-beda, terus kurikulum yang gonta-ganti melulu, bikin pusing semua kan? Oke, kita udah lihat angka-angkanya yang bikin miris. Tapi penting banget buat kita sadar, ini masalahnya jauh lebih besar dari sekedar nilai jelek di rapor. Ini soal bekal hidup. Emangnya kenapa sih bisa baca, tulis, dan ngitung-gitu penting banget buat kehidupan kita nanti di luar sekolah? Bini, anggap aja literasi sama numerasi itu fondasinya. Kalau fondasinya kuat, kita bisa bangun kemampuan berpikir kritis di atasnya. Nah dari situ, baru deh kita bisa ambil keputusan yang benar, baik itu di kerjaan atau di kehidupan sehari-hari. Intinya, dua hal ini, literasi dan numerasi, bukan lagi sekedar pelajaran sekolah. Ini tuh skill wajib buat bisa survive dan sukses di dunia modern yang isinya data dan informasi semua. Tapi, tenang dulu, ada kabar baiknya juga, Po. Angka-angka jelek ini nggak harus jadi akhir dari segalanya. Justru, ini bisa jadi pemicu, jadi alarm buat kita semua untuk berubah. Seperti yang dibilang di salah satu sumber, ini tuh bukan sekedar kabar buruk, melainkan alarm keras agar kita berani berbenah. Dan kuncinya adalah, sekarang bersama-sama. Yap, bersama-sama. Artinya ini bukan cuma PR-nya pemerintah aja, nggak bisa, ini tanggung jawab kita semua. Dari pemerintah yang bikin kebijakan, sekolah yang ngejalanin, guru yang di depan kelas, orang tua di rumah, bahkan sampai siswanya sendiri. Jadi gimana cara berbenahnya? Beberapa idenya adalah buat pelajaran jadi lebih nyambung sama kehidupan sehari-hari.
Terus, bikin sekolah jadi tempat yang nyaman buat nanya, buat nyoba, bahkan buat salah. Dan yang nggak kalah penting, dukung terus para guru dan siswa. Nah, sebagai penutup, coba kita renungkan ini. Sebenarnya sistem pendidikan kita tuh nggak kekurangan anak-anak pintar kok. Mereka semua cerdas, potensinya luar biasa. Pertanyaannya sekarang buat kita semua, sistem pendidikan macam apa yang mau kita siapkan untuk mereka? Karena masa depan mereka ya ada di tangan kita sekarang.